Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 SMA PKP. Pada kesempatan kali ini tanggal 21 Oktober kita akan lanjut ke materi bab 2, yaitu tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Tonton video materi berikut ini dan kerjakan tugas yang akan diberikan. Tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apa sih pengertiannya? Lalu diatur dalam pasal berapakah kemerdekaan agama dan berkepercayaan? Serta bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan agama dan berkepercayaan di Indonesia. Disimak video berikut ini ya. Kemerdekaan agama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Hal ini mengandung makna bahwa setiap manusia itu tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan ini muncul karena secara prinsip itu nggak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya terhadap orang lain, terutama terhadap orang-orang yang sudah menganut salah satu agama. Tapi ini juga nggak boleh salah paham, karena setiap orang walaupun memilih kemerdekaan beragama, tapi nggak boleh juga nih tidak memilih satu agama pun atau tidak beragama. Kenapa? Karena kemerdekaan beragama itu tidak dimaknai sebagai kebebasan untuk tidak beragama atau bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama bukan pula dimaknai sebagai kebebasan untuk menarik orang yang telah beragama atau mengubah agama yang telah dianut oleh seseorang. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi. Ayat 1-nya, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah dan meninggalkannya serta berhak kembali. Di ayat 2-nya berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Bentuk kerukunan beragama itu disebut juga tri kerukunan beragama, yang terdiri dari kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Contohnya yang pertama dalam internal umat seagama, misalkan dalam agama tersebut terdapat beberapa golongan yang membedakan tata cara pelaksanaan ibadahnya. Namun, perbedaan tersebut bukannya memisahkan, tapi harus juga menyatukan. Umat satu dan lainnya harus saling toleransi walaupun mereka berbeda tata cara pelaksanaan ibadahnya, namun mereka tetap rukun. Contoh yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Nah, kita tahu nih, kuncinya di sini adalah saling toleransi. Tapi menurut Ibu, toleransi di Indonesia ini cukup kuat juga ya. Contohnya dalam pelaksanaan perayaan ibadah agama yang lain, misalkan agama Islam, namun kaum agama Kristen juga itu ikut membantu pelaksanaannya, misalkan dalam pemilihan atau tempat ibadah, pelaksanaannya kayak di Masjid Istiqlal yang berdampingan dengan gereja mereka, dan itu terjadi setiap tahunnya. Toleransi itu dirasakan gitu, memang benar-benar terjadi. Contoh yang ketiga, misalkan dalam sebuah agama itu ada acara peringatan atau acara hari raya, pasti ada koordinasi atau badan lembaga khusus dengan pemerintah untuk mengumumkan liburan pada masyarakat maupun melakukan keamanan saat penyelenggaraan acara tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.